Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Bagus Dwi Sukoco, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Institut Empu Puturan Singaraja. Saya mengajar di SMP Negeri 23 Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja dengan mempraktekkan pembelajaran di kelas 7 semester 1 dengan materi Trihita Karana. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Kurang semangat pagi. Masih kurang semangat pagi. Oke, kita balik dengan panggil jadi Om Swastiastu. Oke, Davi, apa kabar hari ini? Ya, juga. Oke, sekarang juga. Oke, sebelum pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa sebelum belajar. Om Purwija Brahma Jari Dharma Wasana Sapa Sudadista Tasmajata Brahma Yestam Dewasya Sampai Amanah Saka. Oke, anak-anak, pagi-pagi sudah sembahyang belum? Sudah, yakin ya? Berdoa sebelum melaksanakan kegiatan. Nah, kalau pagi ada doanya, terus mulai tadi kalian mulai makan, sarapan, berangkat ke sekolah, terus mulai belajar, nanti pulang, sampai kembali tidur lagi. Kita di rumah Hindu, diajarkan agama Hindu, diajarkan untuk selalu berdoa. Kalau di Bali, saya sering lihat ada pohon disarungi, terus dikasih sesaji. Nah, itu tuh umat Hindu tuh nyembah ini ya, nyembah pohon. Nah, gitu. Nah, menurut kalian gimana menanggapi fenomena seperti ini? Ada pendapat? Kira? Kita menghormati alam, bukan nyembah pohon ini ya, enggak ya? Nah, inilah salah satu hubungan kita dengan alam. Jadi dalam agama Hindu tidak hanya mengajarkan hubungan bersama manusia atau dengan Tuhan, alam pun kita hormati. Jangan manusia, alam pun kita hormati. Kita akan mempelajari bab selanjutnya, yaitu bab 3 di kelas 7 ya, dengan materi Trihita Karana. Anak sebelumnya pernah mendengar materi Trihita Karana di pelajaran kelas SD? Pasti ada ya Trihita Karana ya. Ini sudah ada 3 kasus yang akan kalian analisis. Masing-masing akan mendapatkan 1 kasus. Oke, ini jadi kira ini Baskara. Oke. Kalau ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat itu bisa kita capai tentunya dengan ketiga hubungan yang harmonis tersebut. Boleh. Jadi sampai mana? Yakin nggak mau tambah yakin? Boleh minum ya. Kalau gitu majunya urut nanti ya. Yang pertama pada bulan dulu dengan ke atas, terus kedua nanti vertikal sesama manusia, terus yang ketiga yang terakhir dengan alam. Oke. Jadi sudah siap? Oke, boleh maju ke depan. Oke, Davi akan presentasi yang pertama, bagian yang pertama ya, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Oke ya, sama Baskara silakan simak baik-baik presentasi dari Davi. Nanti kalian tuliskan pertanyaan atau pertanyaan boleh terkait materinya, boleh terkait kasus yang kalian pernah alami di dunia nyata tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Oke, bisa? Kira? Baskara? Oke.
Lagi yang dapat kita lakukan untuk membudayakan pelaksanaan tulisan secara rutin, yaitu dengan mengajak teman yang beragama Hindu untuk sembahyang bersama. Lalu selanjutnya kita bisa memulai menyadari dari diri kita sendiri untuk bersembahyang sebagai cara kita menjaga hubungan harmonis dengan Sang Yang Widi Wasa. Untuk yang ketiga, jelaskan dengan memberikan contoh cara mendekatkan diri kepada Tuhan selain bersembahyang dari saja. Cara kita mendekatkan diri ke Sang Yang Widi selain bersembahyang, kita bisa melakukan menjaga kebersihan pura. Setelah itu kita juga bisa sering berkunjung ke pura dan bersosialisasi di pura. Setelah itu kita juga bisa ikut membantu orang tua untuk mempersiapkan sarana untuk bersembahyang. Kira ada pertanyaan dari menyadari dari sini. Oke, kalau kita lalu untuk membiasakannya itu gimana? Karena kalau hanya sadar tapi masih terkadang lupa, karena kebiasaan itu kan susah untuk berubah. Jadi jika masih kadang lupa itu dan kita tidak ada orang yang membaca dan kita sadar saja nanti tidak itu bagaimana? Kalau memang kita ada kesadaran, memang harus ada niat dulu. Mungkin kita bisa mulai dari hal kecil, misalnya kita pagi dibiasakan bangun pagi terus langsung berdoa, atau kalau memang ada kan kita di sekolah itu kan ada yang dapat perluanan agama dan enggak. Jadi kalau misalnya kita berdoanya yang bisa di kelas, kita bisa, kalau misalnya ruang kelasnya itu lagi rame, kita bisa cari ruang yang sepi buat kita beribadah. Misalnya pas jam 12 itu kan biasanya ada istirahat itu kan rame. Dan terus kita bisa cari tempat yang sepi buat beribadah. Asli kita kalau memang udah ada niat itu harus memang dibiasakan untuk beribadah. Oke, sekarang ada tanggapan? Enggak, oke. Jadi pertanyaan dari Kira tadi untuk membiasakan ya, karena kita juga masih sering lupa. Yang namanya kita disiplin pasti itu untuk memulai itu susah banget. Ibaratnya kita mulai bangun di pagi saja. Pertamanya pasti berat. Seminggu pertama itu berat, apalagi pertama. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, kita biasa bangun jam 4, jam 5, setengah 5, itu sudah biasa saja. Tetapi untuk memulai itu memang sangat-sangat susah. Itu perlu tadi disiplin, komitmen, harus melawan diri sendiri, harus dipaksa. Yang namanya disiplin ya. Gitu. Tetapi kalau nanti sudah terbiasa, itu ya sudah aja mengalir. Jadi kayak nggak usah ini tiba-tiba tanpa alarm, tanpa apa bangun. Kalau nggak terbiasa saja, ya itu berat rasanya. Kalau membiasakan pasti sering lupa terus menyepelekan. Tetapi kalau sudah terbiasa dengar azan aja kita langsung mikir bisa ya teman kita sekolah kita bisa. Oke, beri tepuk tangan buat tadi. Oke, yang kedua berarti ya sesama manusia. Oke, sekarang. Oke, sekarang akan presentasi sama seperti tadi. Kira dan Davi nanti boleh menanggapi pendapat dari Baskara. Oke, Baskara silakan presentasi, suaranya yang kencang. Ya. Jelaskan pendapatmu mengapa zaman sekarang kasus kerusuhan tersebut marak terjadi. Karena interaksi atau hubungan antara masyarakat dengan pemerintah sering membuat masyarakat kesal dan membuat masyarakat dengan pemerintah, atau bisa juga lewat candaan yang kelewatan. Biasanya orang sering melakukan bercanda yang tidak dan membuat orang lain marah atau kesal karena candaan tersebut. Strategi apa yang kamu dapat lakukan agar manusia dapat berdamai antara sesama manusia, bersosialisasi sesama manusia itu dampingan dengan baik agar tercipta tahanan hidup yang tajam dari hidupnya. Oke, aku simpulkan. Jadi ini Baskara melihat kasus ini ya. Jadi di kasus ini tuh ada banyak tawuran, terus perang ya, perang antara Ukraina terus di Gaza itu ya gak selesai. Terus kemarin demo sampai bakar-bakaran kan. Terus ada korban juga, ada yang ada objek itu yang terlindas dan semua itu adalah hubungan yang tidak harmonis
senang ya berbagi dengan ide. Misalkan jadi saya nggak suka ide yang ini, nggak suka daripada dibuang, kasihkan ke temannya. Gitu. Misalkan sekarang tadi nggak bawa pulpen di sini, jadi di sini kira itu salah satu simpel ya hubungan sesama manusia dengan orang terdekat kita, dengan teman kita. Kalau di keluarga misalkan dengan ayah, dengan adik, dengan kakak, gimana besar? Misalkan dengan ayah, dengan bayinya. Mungkin dengan sering-sering membantu atau Oke, ngobrol-ngobrol. Oke, ngobrol sampai tidak diem-dieman kan. Di rumah misalkan ayah ini main HP atau nonton TV di ruang tamu. Nah, sekarang nanti di kamar sibuk main HP. Terus Askin nanti sibuk dengan kesibukannya. Ibu di dapur masak. Jadi sendiri-sendiri ya. Pas makan malam itu bersama tapi saling main HP. Nah, itu kan dekat tetapi berjarak. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita bersosialisasi dengan sesama teman kita, dengan keluarga kita, dengan baik mulai dari orang yang terdekat dengan kita. Oke, itu beri tepuk tangan kepada sekarang. Oke, kita dulu. Terakhir yaitu dengan lingkungan ya. Oke ya. Oke, jadi yang dipresentasikan kira ini sekarang ya dari situ kelihatannya ini ada polusi, sampah, penambangan pohon dan sebagainya. Nanti akan dianalisis oleh dia. Silakan ya. Oke, presentasi saya ini tentang hubungan manusia. Jelaskan mengapa alam sekarang berubah lebih baik. Dunia semakin panas dan banyak penyakit dan virus baru bermunculan. Menurut saya, karena semakin banyak yang tidak peduli dengan alam dan juga yang lain dengan cara berpikir dan menggunakan usaha alam seperti susah jauh dari tempat sampah menjadi tempat sampah terus langsung lempar ke sembarangan tanpa pikir konsekuensinya apa atau bakal kena orang atau bakal masuk ke lubang buat banjir dan lain-lain. Jelaskan satu tipe untuk menjadi hubungan yang lain atau harmonis dengan alam dengan membuat atau mengadakan kegiatan berpengetahuan seputar alam seperti sosialisasi kegiatan di sekolah. Kita juga dapat membuat berbagai ajakan digital dengan desain yang kreatif seperti poster atau infografis, iklan masyarakat sampai pesan ilmu pengetahuan di sosial media. Digital juga bisa dengan orang-orang yang suka bermain game atau ya tadi sosial media dengan membuat aplikasi atau game yang berhubungan dengan alam. Mungkin itu bisa membuat mereka untuk lebih terinspirasi untuk menjaga alam. Jadi sekarang ada yang menanggapi. Oke, jadi menanggapi boleh. Silakan. Salah satu strategi kan yang membuat poster atau membuat game tentang alam kita. Dan apakah kalau di dunia nyata itu dilakukan, misalnya membuat poster terkait dengan kebersihan atau menjaga lingkungan alam itu bakal berdampak signifikan nih. Mereka benar-benar melakukan di dunia nyata. Karena kadang kalau kita udah bikin poster menggerakkan, tapi ternyata nggak ada aksi nyatanya. Kalau itu bisa kalau dari saya banyak berkembang suka bermain dan ketika menemukan sesuatu yang mirip dengan game yang dia mainkan langsung langsung dia gunakan barang itu. Jadi dengan harapan membuat game ini dengan orang ini memainkan game itu lalu melihat kejadian yang serupa di dunia nyata mungkin bisa istilahnya menerapkan apa yang dia lakukan dalam game di dunia nyata. Jadi kayak terinspirasi Ya. Tadi memang sudah dijelaskan oleh Kira tempat sampahnya mungkin jauh terus akhirnya membuang sampah sembarangan ya. Jangankan jauh, yang di sini ada tempat sampah. Kadang-kadang cuma gini aja ya. Di situ ada tempat sampah tuh, buang sampah gini, ces, ya. Atau gini, ces. Padahal lemparannya nggak masuk, tapi biarin aja ya. Itu yang tempat sampah yang ada. Apalagi tempat-tempat yang tidak ada tempat sampahnya. Waktu itu sering melihat juga di misalkan di sekolah di teman-teman ya. Di depan itu kan biasanya di pojokan ada tempat sampahnya itu. Nah siswa-siswa kan pas makan nongkrong di taman gitu ya sudah habis permen langsung buang. Padahal di situ ada tempat sampahnya. Itu simpel banget, tetapi susah untuk dikerjakan. Karena itu tadi menganggap sepele. Lalu juga cuma sampah kecil apa dampaknya gitu.
kali ribuan orang ya. Nah, kalau kalian pernah lewat ke tempat pembuangan sampah, itu sampah sudah kayak gunung ya. Karena setiap saat, misalkan dari kita saja sehari itu sudah menghasilkan berapa sampah tadi. Contohnya kita beli makan ini tadi, itu sudah 1 kilo sampah. Itu baru 1 orang kok. Kali jutaan orang itu kalau dikumpulin sehari sudah berapa ton? Itu kali sehari. Belum lagi kali setahun dan kali bertahun-tahun. Makanya darurat sampah ini sangat sekali dan harus kita membiasakan dari diri sendiri. Oke, di tepuk tangan tuh. Oke, itu kesimpulannya bahwa kita untuk mencapai kebahagiaan hidup harmonis itu tidak hanya cukup dengan sembahyang tok, tapi dengan sesama manusia kita juga wajib menjaga hubungan yang harmonis. Nah, di dalam ajaran agama Hindu kita, ajaran hubungan tadi kepada Tuhan, kepada sesama manusia, dan kepada alam kita sebut dengan Triwitaka. Tri itu 3, kita kebahagiaan, karena itu karena itu diserap ke bahasa Indonesia karena penyebab. 3 penyebab kebahagiaan, ada parahyangan, palongan, dan palongan. Kalau parahyangan, oke, itu adalah pembelajaran kita pada hari ini dapat kita simpulkan. Tadi kita pada pembelajaran kali ini tadi kita bahas tri kita karena tri artinya 3 kita kebahagiaan karena penyebab. Bagiannya tadi hubungan yang harmonis kepada Tuhan disebut parahyangan, hubungan yang harmonis kepada sesama manusia palongan, kepada alam palongan. Terus contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari menolong sesama teman ya, sosialisasi, interaksi yang baik, tidak mengejek, tidak membuli. Sekarang kan di sekolah lebih sedang gencar-gencarnya bullying gitu ya, mengejek, merendahkan. Nah, itu namanya bullying, itu tidak boleh. Terus 3 tadi hubungan yang harmonis dengan alam. Contoh nyatanya menjaga kebersihan dari hal yang paling simpel ya. Yang paling simpel membuang sampah pada tempatnya. Jangankan tempat sampahnya jauh, dekat aja kadang kita lempar. Sesimpel itu ya. Hal yang simpel aja kita tidak mengerjakan, apalagi yang kompleks dan yang besar gitu ya. Ya semua cukup untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan di pembelajaran berikutnya. Mari kita akhiri dengan para masanti. Para masanti mulai. Om Santi 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 Om. Oke. Demikian tadi uji kinerja dengan praktek pembelajaran pendidikan agama Hindu di kelas 7 dengan materi Triwitaka. Om Santi Santi Santi